Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah, menjadikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah, sudah kita mulai dengan doa. Selanjutnya mungkin kita belum saling kenal, dari itu mungkin perlu kita perkenalan dulu. Nah, di sini saya akan belajar bersama dengan kalian, yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Zaini, bisa dipanggil Ahmad boleh, Nur boleh, Zaini juga boleh. Tapi pada umumnya di sekolahan biasanya memanggil Pak Zain. Nah, mungkin sudah kenal, kalau ingin lebih kenal lagi, nanti kalau kita sekolah sudah masuk, kita sudah bisa bertatap muka, kita bisa saling kenal lebih dalam lagi. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar bab, yaitu tentang urgensi semangat menuntut ilmu di dalam Islam. Nah, jadi menuntut ilmu di dalam Islam itu sangat penting. Karena kenapa? Ada yang tahu? Oh, pasti kalian sudah tahu, ya. Karena sudah tahu, berarti tidak perlu jelaskan. Berarti sudah selesai pelajarannya. Oh, enggak. Jadi kita lanjut ya. Kita bahas di sini tentang urgensi semangat menuntut ilmu di dalam Islam. Di sini ada ayat yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya di sini dijelaskan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini gambar sebuah buku, ada kacamatanya. Ini menggambarkan adalah sebuah ilmu, di mana umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sesuai hadis di sini dijelaskan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi siapa? Bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang selanjutnya, nah, di sini dijelaskan umat Islam itu diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang selalu dibutuhkan oleh umat Islam itu sendiri. Contohnya apa? Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka dari itu, umat Islam diwajibkan untuk mengetahui ilmu sholat. Diwajibkan untuk ibadah haji, untuk puasa, untuk zakat. Jadi juga harus mengetahui
ilmunya, tata caranya, bagaimana melaksanakan ibadah haji, zakat, serta puasa. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, kita tahu dasar ilmunya. Jadi tidak ngawur. Ya, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran di sini ada tujuannya. Apa tujuannya? Nah, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami makna surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman 55, dan hadis terkait menuntut ilmu. Yang selanjutnya, peserta didik bisa membaca surat Al-Mujadalah dan Ar-Rahman dengan tartil. Yang selanjutnya, menunjukkan hafalan surat Al-Mujadalah, Ar-Rahman, serta hadis terkait menuntut ilmu. Yang selanjutnya, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan surat Al-Mujadalah dan Ar-Rahman. Ini poin yang pertama yang kita bahas, bersemangat menuntut ilmu. Jadi kita ketika menuntut ilmu itu harus bersemangat. Nah, di sini dijelaskan di antara kegiatan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai umat muslim, orang Islam adalah menuntut ilmu. Dengan kita mempunyai ilmu, maka kita akan bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana dan yang batil, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Nah, hendaknya menuntut ilmu ini adalah menjadi perkara yang sangat diperhatikan dan serius bagi kita sebagai umat muslim. Karena kenapa? Menuntut ilmu itu penting. Dengan kita mempunyai ilmu, maka kita akan tahu apa-apa saja mana yang diperbolehkan dilaksanakan menurut agama dan mana yang tidak diperbolehkan. Lalu apa menuntut ilmu itu artinya apa? Nah, menuntut ilmu artinya di sini dijelaskan kita selalu belajar dan berusaha, belajar. Sampai kapan? Tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Sampai kita meninggal dunia. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya kita untuk menuntut ilmu, Pak? Bagaimana caranya kita belajar? Banyak sekali cara kita untuk belajar. Bisa dengan cara satu, membaca, mendengarkan, bertanya. Apalagi di era modern seperti ini, ya, saya yakin kalian semua sudah punya yang namanya HP. HP ini juga media kita untuk belajar selama kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Ya. Jadi banyak sekali cara kita untuk belajar, untuk menambah ilmu. Setiap hari kita gali, dan kita tambah ilmu kita. Tadi sudah dijelaskan hadis di depan, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Di dalam menuntut ilmu, hendaklah kita selalu tabah, bersabar dalam menghadapi segala cobaan yang ada. Cobaan macam-macam, Mbak, Mas, nggih. Tiang sekolah niku wong belajar niku cobaane kathah. Bisa datang dari diri sendiri, datang dari keluarga, datang dari teman. Kita pagi-pagi sudah mau berangkat sekolah, ternyata ketemu konco, rek, ayo gak usah sekolah rek, mal aku. Nang di nang warung wifi. Wes semangat kate budal sekolah, kadang oleh cobaan. Teko sapa? Teko keluarga kadang. Nduk, le gak usah sekolah wes, iwangi bapak nang sawah njabuti suket. Ya ada aja. Nah, maka dari itu ini perlu sekali. Kita harus melakukan mempunyai sikap yang tabah dan sabar. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ngendika, ingatlah
kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Perkara itu yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan ini bisa kita dapatkan dengan cara apa? Ya ini tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Selalu semangat. Yang kedua mempunyai minat yang besar. Jadi kita mempunyai keinginan atau minat yang sangat besar untuk belajar. Yang ketiga, kesabaran. Sabar untuk menghadapi segala sesuatu. Bekal yang cukup. Bekal yang cukup ini bukan hanya bekal masalah harta, bukan masalah duit, tok. Bekal mental yang paling utama. Mental, keyakinan, kepercayaan diri, ini sangat penting. Yang selanjutnya adalah petunjuk guru. Jadi belajar harus punya guru. Bukan belajar kepada Mbah Google tok. Jadi harus ada gurunya. Yang selanjutnya adalah mempunyai waktu yang lama, harus sabar. Para ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kalau belajar itu waktunya sangat lama, jaraknya sangat jauh, bahkan sampai menuntut ilmu, belajar sampai keluar negeri. Ada yang sampai ke Sudan, ke Syria, ke Mesir, ke Maroko, ke Arab Saudi. Sudah pernah sampai ke sana? Belum kan? Berarti sama dengan saya juga belum pernah ke sana. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ke sana. Yang utamanya adalah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Tanda-tanda orang yang bersemangat atau bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Nah, ini nanti sampan simak semua. Kira-kira poin ini ada nggak pada diri kalian? Nah, semangat tinggi dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu itu adalah modal utama. Karena kenapa? Orang kalau sudah tidak punya semangat, maka dia akan melakukan segala sesuatu termasuk menuntut ilmu. Iku dadi males, aras-arasen. Wayahe budal sekolah ora gelem budal, menggok nang warung wae dolanan biliar. Ndak boleh. Karena kenapa? Semangat ini sudah dicontohkan, sudah diwariskan oleh para ulama dan para kiai-kiai kita pada setiap generasinya. Dari zaman dulu ada Wali Songo, memberi contoh semangat dalam menuntut ilmu. Sekarang banyak juga ulama-ulama yang mengajarkan kita tentang semangat untuk menuntut ilmu. Berikut tanda-tanda orang yang bersemangat atau bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Nah, silakan disimak. Kira-kira kalian ada enggak di dalam sini poinnya untuk menuntut ilmu? Ayo. Yang pertama, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Ayo, sampan sudah melaksanakan ini belum? Udah. Waktunya belajar, sampan belajar apa nang warung wifi? Ayo, yang B, memiliki minat yang besar, sampun gak ada minat dereng untuk belajar. Apapun itu, belajar itu apa saja. Bisa pelajaran umum atau agama, apapun itu. Belajar bisa di mana saja. Ya. Lewat media apa saja bisa. Yang ketiga, antusias, semangat terhadap semua peluang yang dapat menghasilkan ilmu. Yang selanjutnya, rajin mencari tanpa kenal lelah. Sampan sudah rajin apa belum? Rajin belajar, apa rajin wifi-an? Nah, apa rajin sosmedan? Apa ya rajin YouTuber? Nah, ini. Maka dari itu, poin-poin ini sangat penting bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang kelima, menjaga lidah agar jangan sampai mudah mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Contohnya apa? Kumpul-kumpul koncone, ngerasani koncone, ngerasani gurune. Nah, yang selanjutnya, adab dalam menuntut ilmu. Dalam proses belajar, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, itu ada adabnya, ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Nah, di sini akan kita bahas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan
antara lain A. Meluruskan niat. Niatnya kini kudu kenceng lurus. Kalau misal contoh sampean sudah pagi niat berangkat sekolah, ya harus sampai sekolahan. Bukan berangkat dari rumah pakai seragam, pakai sepatu, naik sepeda, ternyata menggok neng warung wifi. Nah, ini berarti niatnya mboten lurus. Niatnya menggok. Yang selanjutnya di sini dijelaskan ya, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang itu untuk mencapai kesuksesan. Nah, adapun niat dan tujuan yang harus dimiliki orang yang sedang menuntut ilmu, yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sampun ngerti toh? Napa mawon sing diperintahkan kali Allah kali Rasul-e? Napa mawon sing boten pareng dilampahi? Nah, sing nomor 2, memerangi kebodohan supaya tidak dibodohi oleh orang lain. Bagaimana cara? Ya dengan ini kita belajar. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan dengan yang lebih cerah dan terarah. Bagaimana cara mempersiapkannya? Seperti ini ketika kalian sudah masuk di sini di SMP Islam Dahlan Syafi'i, nanti sampean sudah punya planning atau rencana. SMA-nya saya mau masuk ke SMA A, SMA B, SMA C. Setelah itu saya akan kuliah ke perguruan tinggi ABC, ambil jurusan ABC. Ini harus sudah sampean tentukan. Setelah lulus kuliah saya akan menjadi pengusaha, saya akan menjadi kiai, saya akan menjadi apa, itu sudah sampean tentukan. Jadi planningnya, rencananya sudah jelas. Yang keempat, membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan husnul khotimah. Bagaimana cara membekali kehidupan akhirat? Ya dengan perbuatan-perbuatan baik selama kita hidup di dunia. Menjalankan perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, lanjutkan. B. Hormat dan santun terhadap guru. Hormat dan santun kepada guru ini adalah akhlak yang sangat dibutuhkan, sikap, sifat dari seorang peserta didik atau santri yang sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Kalau kita melihat pada era-era sekarang ini, banyak sekali peserta didik atau siswa yang kurang mempunyai rasa hormat, tidak mempunyai sikap, sifat, sopan, dan santun kepada guru. Kadang kalau berbicara dengan gurunya itu bahasa Jawane iku ngoko, mboten saged krama inggil. Berbicara dengan gurunya seperti berbicara dengan teman-temannya. Ini adalah salah satu faktor bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah adalah dengan mempunyai sikap, sifat, hormat, dan santun terhadap guru. Nah, dan salah satu cara kita memuliakan guru adalah dengan hormat dan santun sebagai cerminan sikap kerendahan hati sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dijelaskan di sini, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Maksudnya apa? Kita ini disuruh untuk belajar untuk ketentraman diri kita dan ketenangan diri kita. Serta kita harus melakukan rendah hati kepada orang tempat kita menuntut ilmu atau kepada guru. Mengawali dan mengakhiri dengan doa. Dalam mengawali setiap aktivitas yang baik termasuk menuntut ilmu, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu, minimal dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka perkara itu akan menjadi sia-sia. Nah, maka dari itu setiap kita mau melakukan kegiatan apapun itu, usahakan diawali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim.
dan diakhiri dengan hamdalah atau alhamdulillah. Maka dari itu hendaklah seperti halnya ketika kalian mau berangkat ke sekolah, diniati bismillahirrahmanirrahim, nama itu ta'alluma lillahi ta'ala. Niat belajar, golek ilmu karena Allah Ta'ala. Ini akan menjadikan nilai kebaikan kepada diri kita sendiri. Tugas buat kalian di rumah yaitu membuat video, nanti direkam. Yang pertama, sampean membaca surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, membaca surat Ar-Rahman ayat 55. Yang ketiga, menghafalkan hadis menuntut ilmu dan artinya. Yang tadi, tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Yang selanjutnya, ketika sudah selesai, videonya langsung dikirim, ya, diberi keterangan nama lengkap. Tugas dikirim paling lambat pukul 18.00. Sekian untuk pelajaran pada hari ini, bab yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Saya akhiri ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.